Shalom, selamat pagi siswa ibu. Apa kabar kalian? Ya pastinya selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah anak-anak ibu, hari ini kita masuk di pembelajaran PPKN dan juga bahasa Indonesia. Seperti biasa anak-anak ibu, seperti yang kita lakukan, kita harus mengambil sikap berdoa dulu untuk memulai segala sesuatu. Kita berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan, buat hari yang cerah ini, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar, Roh Kudus Tuhan yang pimpin kami, agar melalui video pembelajaran ini Tuhan, kami memperoleh ilmu. Terima kasih Yesus. Amin. Nah, hari ini kita mulai dengan pembelajaran PPKN terlebih dahulu. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang rumah tradisional dan makanan tradisional. Hari ini kita masuk di pembelajaran kerjasama dalam diskusi. Nah pasti waktu kita tatap muka kita pernah melakukan yang namanya diskusi. Ya, diskusi itu pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Misalnya kita ingin mendiskusikan pemilihan ketua kelas. Ya, kita bagi beberapa kelompok. Setiap kelompok silakan memberikan suaranya. Dari suara terbanyak itulah kita ambil sebuah keputusan untuk memilih seorang ketua kelas dan wakilnya. Nah, kerjasama dalam diskusi itu ternyata memiliki manfaat anak-anak ibu. Yang pertama itu terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Iya, dengan diskusi itu pasti kita menjalin kerukunan dengan teman. Yang kedua menambah pengetahuan. Yang ketiga itu permasalahan lebih mudah diselesaikan karena banyak. Misalnya si A mengatakan aku pengen memilih si Deren, si B mengatakan pengen memilih si William. Nah dari situ kita jadi tidak memaksakan kehendak kita. Jadi permasalahan itu lebih mudah diselesaikan. Yang keempat itu kita akan dihormati orang lain. Dan yang kelima itu menghasilkan kesimpulan yang adil. Tujuan dan manfaat kerjasama yang pertama itu pasti meringankan pekerjaan. Yang kedua itu pekerjaan kita cepat selesai. Yang ketiga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat menyelesaikan kesulitan bersama. Nah kita masuk di keragaman permainan tradisional di Indonesia. Tradisional itu artinya permainan yang sudah langka ditemukan dan jarang ditemukan pada saat ini. Permainan tradisional itu terbagi atas dua anak-anak ibu. Yang pertama ada permainan tradisional secara perorangan. Yang kedua ada permainan tradisional secara kelompok. Kita mulai dari permainan tradisional secara perorangan. Nah pernahkah kalian bermain ini? Ya ini namanya engklek anak-anak ibu. Jadi engklek ini merupakan permainan tradisional. Ibu masih ingat dulu ketika ibu kecil belum ramai gadget seperti sekarang, permainan tradisional ini yang sering orang ibu mainkan. Mungkin orang tua kamu juga ya. Nah ini permainan tradisional bisa digambar pakai kapur atau kalau di tanah pakai kayu kita gambar. Kita pakai alat yang namanya gacok. Nah, jadi gacok ini bermainnya secara perorangan. Perorangan itu artinya sendiri. Ini ya. Yang kedua itu ada enggrang. Nah, pernah kalian lihat permainan enggrang? Ini juga dimainkan secara perorangan. Nah, ini terbuat dari bambu yang tengahnya itu dibolongi. Jadi kita jalan pakai bambu ini anak-anak ibu. Nah, jalan pakai bambu tetapi harus dilakukan dengan hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati kita bisa jatuh dan terkena bambu. Nah, yang ketiga layang-layang. Mungkin ini masih sering ya kamu lihat ya. Nah, layang-layang ini juga dimainkan perorangan. Terbuat dari kertas, ya kan? Diikat dengan benang. Kerangka layang-layang itu bisa terbuat dari bambu. Nah, inilah beberapa contoh permainan tradisional. Nah, ada juga permainan tradisional itu yang dilakukan dengan cara berkelompok seperti main benteng-bentengan. Nah, ini main benteng-bentengan ini permainan beregu dia. Siapa yang menang dialah yang menguasai benteng tersebut
Ya, ini juga sudah jarang kita temukan. Permainan ular naga ini masih sering ini, ya kan? Siapa yang nanti sambil bernyanyi, siapa yang kena tangkap ini anak yang 2 orang ini dia yang kalah. Jadi gantian dia bermain. Ini juga salah satu permainan keragaman permainan tradisional di Indonesia yang dilakukan secara berkelompok. Nah, apa-apa saja manfaat keragaman tradisional itu? Yang pertama itu melestarikan budaya Indonesia. Jadi kita tetap ingat budaya-budaya kita itu dari permainan-permainan tradisional. Nah, yang kedua berolahraga sambil bermain. Enak nih olahraga sambil bermain. Kalau kita tatap muka pasti kita sudah kita lakukan ini ya, berolahraga sambil bermain juga dapat memupuk kerjasama. Nah, yang ketiga itu melatih kesabaran. Iya, bermain itu tidak boleh curang. Kalau kalah tidak boleh emosi, ya. Kalau kalah harus menerima kekalahan dengan adil. Seperti itu. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara kelompok seperti Ibu katakan tadi. Kalau kalian bermainannya berregu atau berkelompok, kita harus bekerja sama supaya menang. Kalau bermain sendiri itu tidak namanya kerja sama dan bisa mengakibatkan regu kita itu kalah. Dan yang kelima, bersifat sportif seperti Ibu bilang tadi, kalau kalah jangan nangis. Ini ada ini anak-anak Ibu, kalau kalah dia nangis. Nah, kalau menang dia sombong. Nah, kalau kalah dia curang. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus bersifat sportif, tidak sombong dan tidak bermain secara curang. Nah, itulah untuk muatan pembelajaran PPKN. Kita masuk di muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, masih ingatkah kalian dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan? Pasti masih ingat ya. Nah, suatu teks itu terdiri atas beberapa paragraf yang memiliki gagasan pokok atau gapok ya, dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung itu uraian tambahan atau informasi tambahan yang terletak pada kalimat penjelasnya, seperti itu. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks, yang pertama pasti kita baca dulu teks secara keseluruhan. Yang kedua, kita cermati kalimat hingga kalimat terakhir. Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir pada setiap paragraf itu kita cermati. Yang terakhir kita tentukan kalimat utamanya, lalu dapatlah kalimat penjelas pada suatu paragraf. Teks lisan adalah itu teks yang kita baca. Lisan itu dibaca secara ucapan. Kalau tulisan itu secara tertulis ya anak-anak Ibu. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak itu samalah artinya dengan mendengarkan dengan seksama hal yang dibicarakan atau dibicarakan oleh orang lain ya, seperti itu. Nah, ini ada Ibu kasih contoh salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional seperti Ibu ajarkan semalam. Nah, wisatawan yang datang ke Indonesia itu akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional mulai dari makanan utama seperti papeda. Masih ingat ya papeda berasal dari mana? Hingga kudapan seperti getuk. Nah, ini judulnya ini makanan tradisional. Kita akan menemukan, kita akan cari yang mana dia kalimat utamanya. Ya, nah coba lihat tanda panah ini. Ini merupakan kalimat utama. Salah satu keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Ini merupakan kalimat utama. Nah, kalimat penjelasnya yang mana, Bu? Ingat ya, kalimat utama itu tidak selalu di awal paragraf, bisa dia di tengah dan bisa di akhir paragraf. Jadi kamu jangan terjebak. Nah, yang menjadi kalimat penjelas itu, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Yang kedua, yang ketiga, ada berbagai bentuk jenis makanan tradisional mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Jadi dari kalimat utama itu kita bisa menarik sebuah ide pokoknya sama ya. Jadi dari kalimat utama itulah didukung dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, anak-anak Ibu,
tugas kamu hari ini perhatikan. Kamu catat nanti soalnya. Semua jawaban ini ada dalam video pembelajaran. Gak usah anak-anak ibu capek mencari dari Google. Ibu tahu ya, ibu tahu bahasa-bahasa Google ya. Ibu tahu, ibu gak terima dengan jawaban seperti itu. Tonton nak videonya, karena dari sini ada jawabannya ya. Demikianlah materi kita hari ini. Kalau kurang paham silakan kamu tonton berulang-ulang video pembelajaran ibu. Tulis yang rapi di buku tematik kamu. Tetap jaga kesehatan anak-anak ibu. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.